Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama sehingga kita masih sempat untuk diberikan oleh Allah umur panjang sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Baik aktivitas kita sebagai seorang guru, aktivitas kita sebagai seorang petani, aktivitas kita sebagai seorang pengusaha, dan aktivitas lain-lainnya yang sesuai dengan profesi yang kita jalani. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita curahkan buatnya ruh junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah tatanan alam ini dari alam jahiliyah, wanita yang tidak ada harga dirinya waktu itu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wanita dimuliakan sampai pada hari ini. Oleh karena itu sepantasnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sidang yang berbahagia. Adapun judul pidato singkat kita pada hari ini, bagaimana cara memahami makna kemerdekaan. Hari ini kita sedang berada di bulan Agustus 2025. Bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena 80 tahun yang lalu tepatnya di hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa kita terbebas dari penjajahan, bahwa kita merdeka dari segala bentuk penjajahan yang ada di permukaan bumi Indonesia ini. 17 Agustus 1945 itu tepatnya di hari Jumat pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bagi orang yang tidak mengerti agama, ini adalah hal yang biasa saja. Tapi bagi kita yang beragama Muslim, ini adalah hal yang istimewa. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena pada saat itu bertemunya dua kemuliaan. Yang pertama kemuliaan di bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Yang kedua kemuliaan di bulan Jumat atau disebut Sayyidul Ayyam. Dan mereka para pejuang kemerdekaan tahu dan mengerti akan hal itu. Karena mereka adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama. Sehingga dipilihlah hari yang paling mulia di bulan yang paling mulia. Inilah yang luput dari pelajaran sejarah. Bahkan hampir tak pernah disebutkan dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah anak didik kita. Bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tepat pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Sehingga banyak anak-anak bangsa kita hanya yang tahunya tanggal 17 Agustus 1945. Banyak yang tidak tahu dan tidak paham bahwa kemerdekaan negeri ini berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman. Banyak yang melupakan bahwa kemerdekaan ini semata-mata adalah karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merdeka bukan karena senjata yang canggih. Kita merdeka bukan karena tentara yang banyak. Bukan karena tentara yang terlatih.
Karena banyaknya dari para pejuang itu hanyalah orang-orang yang biasa saja, rakyat biasa, guru, para santri, para petani, para ulama. Dinilai dari sudut pandang manapun, menurut ahli strategi perang manapun, maka tak mungkin kita akan menang melawan para penjajah itu. Tapi berkat pertolongan Allah lah, dengan kuasa Allah lah, sehingga kita bisa mencapai dan mempertahankan kemerdekaan itu. Maka hal itu disadari pula lah oleh para pendiri bangsa ini, sehingga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang dimanapun berada, kemerdekaan kita ini tidaklah didapatkan begitu saja. Banyak tetesan air mata, bahkan tetesan darah yang dituangkan untuk kemerdekaan Republik ini. Sebelum kemerdekaan, banyak dibentuklah rumusan-rumusan negara agar negara ini setelah merdekanya punya landasan. Salah satunya Pancasila sebagai landasan negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara kita. Kita ketahui mereka yang merumuskan rumusan dasar negara ini, mayoritas mereka adalah beragama Islam, umat muslim. Kita kenal namanya Muhammad Yamin, tokoh yang berasal dari Sumatera Barat, yang kental keislamannya, yang merumuskan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya ada Supomo, dia merumuskan dasar negara, menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir, Insinyur Soekarno, yang terkenal dengan Bapak Proklamator, dia juga merumuskan, menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Tiga tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh anak bangsa yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Semuanya beragama Muslim. Sehingga dikenal pada 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Bapak Ibu sedang dimanapun berada, 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Apa pencapaian yang telah kita capai setelah kemerdekaan ini? Banyak di antara anak bangsa kita yang merosot moralnya. Dikarenakan apa? Masuknya era modernisasi, masuknya globalisasi, sehingga mereka didoktrin otaknya oleh barat sana, sehingga mereka tidak lagi mau belajar, gila dengan gadgetnya. Hampir setiap hari main game dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan bisa memperjuangkan kemerdekaan ini untuk anak cucu kita, jikalaulah anak-anak cucu kita ini terlena dengan permainan mereka? Maka salah satu adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita tuntun anak kita untuk selalu senantiasa bisa belajar dan lain sebagainya. Salah satu menopang keislaman adalah masukkanlah anak kita ke sekolah-sekolah agama. Biar akhlak budi pekertinya dan keimanannya terasah, sehingga dia nantinya bisa menjadi pelopor Islam untuk masa yang akan datang. Demikianlah pidato singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.